Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Maulani, guru SMP Negeri 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, kembali menyapa rekan-rekan guru agama jenjang SMP di seluruh Indonesia. Rekan-rekan, di Ilham Maulani Channel, kanal YouTube saya telah berbagi dengan rekan-rekan 13 video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 dan kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. 13 video pembelajaran itu terdiri dari 6 video pembelajaran kelas 7 semester 1 dan 7 video pembelajaran kelas 8 semester 1. Dalam video pembelajaran itu, tentu kalau jumlahnya ada 13, maka ada 13 materi pokok dan ada minimal 13 mode pembelajaran yang saya terapkan pada video ataupun pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Rekan-rekan, di setiap materi pokok, kemudian di sana diterapkan model atau satu mode pembelajaran, satu materi pokok, satu mode pembelajaran. Tentu dalam menggunakan mode pembelajaran membutuhkan yang namanya media. Media pembelajaran dalam menerapkan satu mode pembelajaran itu dapat berupa media pembelajaran yang berbasis ICT atau TIK seperti tayangan dalam video atau film, lalu musik, kemudian juga tayangan slide dalam PowerPoint dan lain-lain. Tetapi ada juga beberapa mode pembelajaran yang tidak melibatkan ataupun juga ada tambahan di samping media pembelajaran yang berbasis ICT, juga melibatkan media pembelajaran yang saya menyebutnya media pembelajaran berbasis manual yang dibuat dan disediakan oleh guru secara manual. Berikut ini saya akan memperkenalkan kepada rekan-rekan media pembelajaran yang berbasis manual apa saja yang saya gunakan pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti untuk kelas 7 dan kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Media pembelajaran pertama adalah digunakan ketika menerapkan model pembelajaran picture and picture atau gambar dan gambar. Contohnya adalah saya membuat satu paket gambar dan tulisan yang terdiri dari 12 lembar tentang gerakan sholat sunnah khusuf atau kusuf, yaitu sholat sunnah gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi peserta didik disuruh untuk mengurutkan gerakan sholat sunnah gerhana dari gerakan yang pertama sampai gerakan yang terakhir. Peserta didik setelah dibagi kelompok ini dibuat ataupun diberikan kepada mereka beberapa paket. Satu paketnya sekali lagi terdiri dari 12 paket gerakan sholat gerhana. Jadi setiap kelompok disuruh oleh guru untuk mengurutkan gerakan sholat gerhana sejak awal sampai akhir sehingga tiap kelompok mampu mengurutkannya seperti ini. Contoh misalkan gerakan pertama takbiratul ihram, kedua doa iftitah, surat Al-Fatihah, surah lain, ketiga ruku, yang keempat bangkit dari ruku, membaca Al-Fatihah lagi, surat lain, kemudian ruku lagi, setelah ruku bangkit dari ruku atau i'tidal, setelah i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, lalu rakaat kedua sama seperti rakaat yang pertama, duduk tasyahud akhir, dan terakhir adalah salam. Jadi kemampuan inilah yang diharapkan
kepada para siswa sebelum mereka mempraktikannya, mereka mampu untuk mengurutkan gerakannya dulu dari awal sampai akhir. Sekali lagi tentang gerakan sholat sunnah gerhana baik bulan maupun matahari. Itu adalah media pembelajaran yang pertama. Kemudian media pembelajaran yang kedua adalah media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran mix match atau mencari pasangan. Ini bisa dilakukan secara berpasangan, artinya satu orang berhadapan dengan satu orang, juga bisa dilakukan secara berkelompok. Ini misalkan dalam berpasangan di model ini atau di media ini, kita guru membuat beberapa kartu yang terdiri dari kartu soal. Ini contohnya soal di sebelah kiri semua. Ini kartu soal. Cirinya tentu soal itu adalah bentuk pertanyaan, ada tanda tanya atau tanda seru. Kemudian guru juga membuat satu paket atau beberapa kartu yang berkaitan dengan jawaban. Nah, ini sebelah kanan jawabannya. Jadi siswa dituntut setelah setiap siswa ada yang memperoleh kartu soal maupun kartu jawaban, mereka berdiri kemudian mereka mencari pasangan soal dan jawabannya masing-masing. Dan setelah mereka menemukan, mereka memasangkannya. Inilah hasil memasangkannya. Misalkan ini soalnya apa isi kandungan Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Pasangannya adalah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain misalkan. Kemudian juga ada di sini apa yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin atau orang yang ikhlas. Jawabannya adalah niat dalam hati. Nah, rekan-rekan, model mix match ini dengan media seperti ini juga dapat dimodifikasi per kelompok. Jadi guru membuat berapa paket ini? Berarti dengan yang ini ada membuat 5 paket untuk 5 kelompok. Jadi guru menyerahkan tiap paket kartu ini yang terdiri dari soal dan jawaban kepada tiap kelompok, kemudian menyuruh kepada tiap kelompok untuk memasangkannya, sehingga tiap kelompok nanti diberi waktu ataupun ini dijadikan ajang berlomba tiap kelompok untuk memasangkan seperti ini. Nah, biasanya pasangan yang paling cepat dan tepat dalam memasangkan ini diberikan reward. Nah, ini rekan-rekan untuk model pembelajaran yang kedua, mix match mencari pasangan, dan medianya kartu soal serta kartu jawaban. Kemudian yang ketiga, ini adalah digunakan di saat kita menerapkan model pembelajaran cut group atau mengelompokkan kartu. Jadi kita membuat beberapa kelompok kartu. Ini kebetulan pembahasan tentang iman kepada kitab Allah. Jadi judul besarnya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, anak disuruh untuk menyimpan kartu-kartu turunannya atau aspek-aspek dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi kita menyuruh kepada anak, silahkan simpan kartu-kartu yang saya berikan, misalkan ini menurut saya ataupun kata saya, yang saya berikan kepada kalian, diurutkan yang mana yang termasuk kelompok Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi anak-anak yang termasuk Taurat ini Nabi Musa, bahasa Ibrani, hukum, syariat, suku Sinai, 10 perintah, ini yang termasuk Taurat. Kemudian yang termasuk kelompok Zabur ini kartu Zabur, Nabi Daud, lagu, musik, nyanyian ini. Kemudian juga anak-anak mengelompokkan yang termasuk Injil, Nabi Isa, kabar baik ini. Kemudian yang termasuk Al-Quran, Nabi Muhammad, bacaan, sesuatu yang baca ini. Nah, sehingga anak mampu mengelompokkan seperti ini. Nah, tentu guru
Karena ini sifatnya kerja kelompok, guru membuat paket kartu ini, misalkan satu paket kartu kita gabungkan jadi satu paket kartu ini. Kemudian guru juga membuat, kalau kita misalkan membagi 5 atau 6 kelompok, membuat 6 paket kartu seperti ini. Saya membuat 6 ini, 1 ini, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk 6 kelompok. Sehingga ketika saya serahkan kepada 6 kelompok, misalkan dengan waktu tertentu, 1, 2, 3, mereka silahkan untuk bersama-sama berlomba siapa yang cepat dan tepat untuk mengelompokkan kartu mana yang termasuk Taurat, mana yang termasuk Zabur, mana yang termasuk Injil, dan mana yang termasuk Al-Quran. Lagi, inilah media pembelajaran dalam mendukung model pembelajaran card group, pengelompokan kartu. Selanjutnya, ini adalah media pembelajaran manual yang digunakan dalam atau untuk menerapkan model pembelajaran cut sort, artinya menyortir atau menyusun kartu. Nah, ini ibaratkan, meskipun ini kertas tapi kita ibaratkan kartu saja. Jadi menyusun kartu, cut sort. Artinya begini rekan-rekan. Ini adalah tentu rukun Islam. Rukun Islam ini contohnya ini tidak diurutkan ya. Jadi syahadat, haji, saum, zakat, sholat. Saya membuat paket kartu rukun Islam ini bukan hanya satu paket, tetapi ini banyak, ada 2, 3, dan 4 untuk 4 kelompok misalkan. Saya berikan ini tiap-tiap paket kepada tiap kelompok. Kemudian saya suruh kepada mereka untuk silahkan urutkan rukun Islam ini berdasarkan perintah dari saya sebagai guru. Misalkan saya memerintahkan urutkan rukun Islam dari yang paling berat menurut kalian untuk dilaksanakan sampai yang paling ringan. Kemudian secara bersama-sama dalam kelompok mereka mengurutkan, dan tentu mereka harus berpikir di samping mengurutkan tapi alasannya juga. Nah, hasil pengurutannya misalkan begini. Kelompok A misalkan mengurutkannya seperti ini. Dari yang paling berat sampai yang paling ringan ini. Yang paling berat syahadat, kemudian haji, saum, zakat, dan sholat yang paling ringan. Ini misalkan. Setelah ini tentu tiap kelompok tampil ke depan untuk mengurutkan ini dan menjelaskan mengapa ataupun apa alasannya mereka mengurutkan seperti ini. Nah, ini namanya cut sort, mengurutkan kartu. Itu untuk misalkan kita membahas tentang sholat, tapi ada pengantarnya seperti ini, ataupun diperkuat dengan urutan kartu seperti ini. Ini tentang pembahasan rukun Islam misalkan, atau pembahasan tentang sholat. Kemudian ini juga contoh masih cut sort, pembahasan tentang misalkan yang berkaitan dengan perilaku tidak terpuji atau perilaku buruk. Nah, kita membuat ini ada beberapa kartu. Ini paket rekan-rekan, ini satu paket ini ada beberapa lembar ini. Nah, jadi saya membuat 1, 2, 3, 4, 5 misalkan untuk 5 kelompok. Yang tulisannya ada mabuk-mabukan, tiap paket itu ada berzina, pacaran, membuka aurat, dan merokok. Misalkan kita bagikan paket kartu ini yang terdiri dari beberapa lembar kepada tiap kelompok. Setelah kita berikan paket ini, tiap kelompok untuk membuka ini hektarnya ini, sehingga tiap kelompok akan mendengarkan perintah guru seperti ini. Misalkan saya memerintahkan kepada mereka, silahkan urutkan kartu-kartu tersebut dari yang paling berat bahayanya atau yang paling dibenci oleh Allah dan paling berat bahayanya sampai kepada yang paling ringan bahayanya. Sekali lagi, misalkan urutkan oleh kalian tiap kelompok perilaku tidak terpuji ini dari yang paling berat bahayanya atau yang paling besar bahayanya
sampai kepada yang paling ringan. Misalkan kelompok C atau kelompok 4 mengurutkan seperti ini. Jadi setelah dibuka ikatannya ataupun hektarnya ini, maka mereka mengurutkan seperti ini: mabuk-mabukan, berzina, berpacaran, membuka urat, dan merokok. Itu urutan yang diurutkan oleh kelompok 4. Kemudian setelah itu kita minta kepada kelompok 4 dan kelompok yang lain untuk presentasi untuk mengurutkan ini dan menjelaskan alasan mengapa mereka menyimpan mabuk-mabukan di peringkat pertama sebagai perbuatan perilaku tidak terpuji yang sangat berbahaya atau berat atau besar bahayanya. Kemudian yang kedua berzina, berpacaran, membuka urat, dan merokok. Sehingga dari presentasi itu ada perluasan pemikiran, ada kreativitas pemikiran dari para siswa, nanti ada dialog, ada pertanyaan, ada konfirmasi, ada tanggapan, dan lain sebagainya dari kelompok yang lain. Sekali lagi, ini digunakan, paket kartu ini digunakan ketika kita menerapkan mode pembelajaran cutshot, menyortir kartu. Berikutnya, rekan-rekan, ini adalah media pembelajaran yang digunakan untuk menerapkan mode pembelajaran picture comment, artinya komentar terhadap gambar. Karena judulnya mode pembelajaran komentar terhadap gambar, tentu kita harus menyediakan gambar. Contoh ini adalah pembahasan tentang minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Maka saya menyediakan ada 4 gambar untuk 4 kelompok. Misalkan ini kita buat menjadi 4 atau 5 kelompok, bolehlah. Saya mau mengeprint atau mencetak gambar tentang minuman keras, kemudian tentang tawuran, pertengkaran. Ini juga tentang minuman keras juga sama. Ini juga tentang sekelompok remaja yang berjudi. Nah, dalam menerapkan mode ini, di samping gambar juga kepada tiap kelompok diserahkan 1 gambar. Kemudian juga ini ada perangkat yang lain, alat peraga yang lain, ada 1 paket spidol kecil. 1 kelompok warnanya harus sama. Misalkan ini biru muda. Kemudian ada perekat, ada kertas plano. Jadi ini tiap kelompok mendapatkan 1 kertas plano, 1 gambar, 1 perekat, kemudian 1 paket spidol. Ini juga sama. Jadi warna spidol di tiap kelompok itu berbeda-beda. Sebab ini berkaitan dengan nanti game atau permainan dalam menerapkan model picture comment atau komentar terhadap gambar. Tentu kalau 1 kelompok beranggotakan 6 orang misalkan, maka spidol ini harus jumlahnya yaitu ada 6. Kalau 7 orang berarti spidolnya ada 7 begitu. Tapi yang harus menjadi catatan bahwa warna spidol tiap kelompok harus berbeda. Juga jangan dicampur, misalkan ada warna hitam, ada enggak. Ini warna biru muda, ini warna hijau, juga ini hitam, merah, dan juga ungu. Jadi itulah menerapkan picture comment, media pembelajaran dalam rangka menerapkan mode pembelajaran picture comment atau komentar terhadap gambar. Selanjutnya adalah media pembelajaran manual untuk mendukung model pembelajaran marketplace atau belanja informasi. Artinya mode pembelajaran seperti suasana di pasar. Ada penjual, ada pembeli, ada transaksi, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan dan sebagainya. Media yang dibutuhkan adalah ini ada tulisan galeri tiap kelompok. Nanti galeri ini ditempel di dekat kelompok masing-masing. Galeri 1 sampai 5 tulisannya. Kemudian juga mereka tiap kelompok memperoleh ini ada 1 perekat, ini tiap kelompok, kemudian 1 paket kertas lipat, kemudian juga ini spidol kecil berbagai warna, jadi tidak 1 warna per kelompok tapi beberapa warna.
kemudian juga mendapatkan satu perekat, kemudian ada 2 gunting, dan tentu satu kertas plano. Itu per kelompok mereka mendapatkannya. Ini misalkan kita membuat untuk 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ini alat-alat ini di samping dalam rangka menerapkan model pembelajaran marketplace atau belanja informasi, mengapa saya menyediakan ada kertas lipat? Ini sebetulnya dalam proses menuju nanti presentasi ataupun saling menjual dan saling membeli, mereka disuruh dulu oleh guru membuat yang namanya mind mapping. Jadi model pembelajaran mind mapping, artinya peta konsep. Tentu membuat peta konsep supaya agak menarik, atau supaya mereka atau membuat atau mereka para anggota kelompok atau peserta didik merasa tertarik pada model ini, membuat mind mapping peta konsep dengan melibatkan berbagai warna dari kertas lipat. Tentu ketika melibatkan berbagai warna dari kertas lipat, ini spidol juga nanti harus digunakan untuk ditulis di kertas lipat, kemudian nanti ditempel di kertas plano. Sekali lagi, inilah media pembelajaran manual yang digunakan dalam menerapkan model pembelajaran marketplace atau belanja informasi, suasana seperti di pasar. Dan dalam model tersebut juga terselip satu model lagi, yaitu model mind mapping atau peta konsep. Rekan-rekan, media pembelajaran yang terakhir adalah media pembelajaran dalam rangka menerapkan model pembelajaran modification of question and answer, artinya modifikasi tanya jawab. Media yang diberikan kepada tiap kelompok hanya 2, yaitu satu kertas plano, selebar kertas plano, dan spidol besar. Misalkan saya membentuk 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sekali lagi, media yang terakhir ini dalam upaya menerapkan model pembelajaran modifikasi tanya jawab. Rekan-rekan guru agama Islam jenjang SMP di seluruh Indonesia, demikianlah beberapa contoh media pembelajaran berbasis manual untuk kelas 7 dan kelas 8 semester 1 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga menginspirasi, memotivasi, dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.